Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Kristinov Mawicere. Dalam program Telaah Sederhana. Nah, kali ini saya hendak mengajak kita semua untuk memikirkan bagian firman Tuhan dari Matius 18 ayat 1 sampai 11. Dan bagian firman Tuhan ini adalah merupakan bagian Alkitab yang diagendakan untuk dibaca dan diberitakan oleh Gereja Masih Injil di Minahasa pada tanggal 17 sampai 23 November 2024 di bawah tema Sambutlah Anak-anak dalam Namaku. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membaca dan memikirkan secara sederhana bagian Alkitab ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, kami puji, besarkan, agungkan Engkau, oleh karena tak ada yang lain yang berkuasa di langit dan bumi selain daripada Engkau, Tuhan yang kami kenal, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau senantiasa memperkatakan firman-Mu di sepanjang segala zaman untuk menuntun kehidupan umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana seharusnya kami hidup, bagaimana seharusnya kami berespons atas segala realita. Engkau beritahukan itu, Engkau ajari itu lewat firman-Mu. Dan sekarang kami mendapatkan anugerah waktu untuk kembali sejenak memikirkan firman-Mu dari Matius 18 ayat 1 sampai 11. Kami mohon Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk mengerti, memahami, dan membuka diri terhadap koreksi-koreksi Tuhan, supaya hidup kami terus bertumbuh dalam kekudusan dan kebenaran, dan boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan beberapa waktu ke depan ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama membaca Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 11. Matius 18 ayat 1 sampai 11. Ada dua perikop di sana. Perikop yang pertama ayat 1 sampai 5 berjudul Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan perikop yang kedua ayat 6 sampai 11 diberi judul Siapa yang menyesatkan orang. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah
jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak-anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Matius 18 ayat 1 sampai 11, saudara-saudara. Sekarang mari kita memikirkan pengajaran yang terkandung di dalam bagian Alkitab ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita menoleh ke perikop terakhir dari pasal 17, yaitu perikop tepat sebelum perikop pembacaan kita ini. Tuhan Yesus berbicara tentang tanggung jawab orang percaya di dalam kerajaan dunia atau dalam hidup bernegara. Lebih khusus lagi tentang tanggung jawab membayar pajak. Nah, saat masuk ke pasal 18 dalam dua perikop yang kita baca tadi, Tuhan Yesus berbicara tentang tanggung jawab orang percaya di dalam kerajaan Allah, lebih khusus lagi tentang bagaimana seharusnya orang-orang percaya di dalam gereja di dunia ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat, saudara-saudara. Kita mulai dengan ayat 1 yang berkata, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Saudara-saudara, hal tentang siapa yang terbesar, terhebat, yang pangkat, kedudukan, dan jabatannya tertinggi dalam kerajaan Allah. Ya, jadi ketika Matius berbicara tentang kerajaan sorga, sebenarnya yang dimaksud adalah kerajaan Allah. Oleh karena Matius ini orang Yahudi dan Injil Matius juga ditujukan kepada orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu sangat segan menyebut nama Allah. Jadi mereka menganggap Allah itu terlalu kudus dan mulia untuk disebut. Sehingga jarang sekali orang Yahudi itu menyebut nama Allah. Bagi mereka, nama Allah itu tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Hanya pada hal-hal yang sangat khusus, orang boleh berbicara dan menyebut nama Allah. Maka karena itu, Matius memakai istilah kerajaan sorga, walaupun yang dia maksud adalah kerajaan Allah. Nah, jadi hal tentang siapa yang terbesar, terhebat, yang pangkat, kedudukan, dan jabatan yang paling tinggi dalam kerajaan Allah merupakan hal yang sering sekali dibicarakan oleh murid-murid Yesus. Mereka bahkan selalu mencari kesempatan untuk membahas itu. Dari pertanyaan itu, saudara-saudara, paling tidak tergambar 4 hal. Yang pertama, pertanyaan mereka itu menggambarkan bahwa para murid ini sedang membayangkan dan memiliki ekspektasi, keinginan untuk menjadi petinggi-petinggi dan pembesar-pembesar di dalam kerajaan Allah. Bahkan setiap mereka menginginkan posisi, kedudukan, jabatan tertinggi di bawah Yesus apabila nanti Yesus telah menjadi raja. Yang kedua, dari pertanyaan itu tergambar bahwa mereka ingin supaya Yesus segera menyusun dan mengumumkan struktur kabinetnya sebelum dia menjadi raja bagi kerajaan Yahudi. Supaya mereka bisa tahu siapa yang akan menjadi pejabat yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahannya nanti. Dan biasa pejabat-pejabat yang kedudukannya paling tinggi di dalam suatu kerajaan adalah Perdana Menteri. Nah, juga termasuk Panglima Kerajaan. 2 jabatan ini yang menjadi jabatan tertinggi sesudah raja. Perdana Menteri dan Panglima Kerajaan. Jadi mereka ingin tahu siapa yang akan menduduki posisi itu. Mereka ingin Yesus segera mengumumkannya. Yang ketiga, dari pertanyaan mereka itu terbayang
tergambar tentang kerajaan Allah yang ada di dalam konsep mereka. Jadi dalam pikiran mereka, kerajaan Allah itu ialah kerajaan Yahudi baru yang merdeka, berdaulat, kuat, dan sejahtera, di mana Yesus adalah rajanya dan mereka adalah menteri-menterinya. Jadi konsepsi mereka tentang kerajaan Allah adalah kerajaan yang politis, yang punya teritori. Padahal konsep Yesus tentang kerajaan Allah bukan seperti itu, melainkan kerajaan secara rohani. Nanti kita lihat sebentar. Yang keempat, pertanyaan mereka itu menggambarkan akan adanya ambisi, ya, ambisiusme, kesombongan, dan egoisme di dalam diri mereka. Bahkan juga di dalam pertanyaan itu ada terkandung unsur keserakahan. Ingin menjadi pembesar-pembesar, ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan, ingin menjadi orang-orang yang kaya raya termasuk di dalamnya. Meskipun mereka adalah murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus itu sangat rendah hati dan tidak sombong, namun mereka selalu mempunyai masalah dengan kesombongan, ambisi yang mementingkan diri sendiri, dan keinginan untuk menjadi nomor satu. Karena itu, yang kelima, pertanyaan itu juga menggambarkan adanya persaingan yang berpotensi, pertengkaran dan permusuhan di antara mereka. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat. Jadi, ketika Yesus menjawab akan pertanyaan mereka itu, maka sesungguhnya Yesus menghancurkan konsepsi mereka tentang kerajaan Allah sekaligus ekspektasi di dalam diri mereka untuk menjadi pembesar-pembesar di dalam kerajaan Allah itu. Dan melalui jawaban Yesus itu, Yesus memberikan suatu pengajaran tentang bagaimana seharusnya orang-orang percaya itu berinteraksi secara benar di dalam kerajaan Allah. Nah, mari kita lihat. Yang pertama di ayat 2 dan ayat 3. Yang berkata, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi saya membayangkan saudara-saudara, di tempat itu, mungkin itu di satu rumah, di Kapernaum, ada banyak orang, termasuk ada ibu-ibu. Ibu-ibu membawa anak-anak kecil, dan anak-anak kecil mungkin 3-4 tahun usianya itu digendong oleh mereka, karena banyak orang jangan sampai anak-anak ini terjepit, jatuh, terinjak, dan seterusnya, jadi digendong. Lalu Yesus meminjam dari seorang ibu yang sedang menggendong anak, meminjam anak dari ibu itu. Seorang anak kecil yang mungkin berusia 3-4 tahun. Lalu Yesus menggendongnya, menaruhnya di tengah-tengah para murid itu, dan menjadikannya sebagai objek pengajarannya. Dalam hal ini, anak kecil dalam gendongan Yesus itu dijadikan sebagai gambaran murid-muridnya. Anak kecil dalam gendongan Yesus ini dijadikan sebagai gambaran dari orang percaya dalam kerajaannya. Jadi Yesus tidak hanya berbicara tentang seorang anak kecil, tetapi anak kecil itu menjadi metafora yang menunjuk pada orang-orang percaya. Di dalamnya Tuhan Yesus memakai anak kecil itu untuk menghancurkan kesombongan, ambisi, serta cinta akan kekuasaan dan jabatan yang ada pada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat dari kesombongan dan ambisi akan kekuasaan dan menjadi seperti anak kecil jika mereka mau menjadi bagian dari kerajaan Allah. Jadi, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, mereka harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat dari apa? Yaitu bertobat dari sifat mereka tadi yang sombong, egois, ingin menjadi pembesar dan seterusnya itu. Dengan kata lain, jangankan menjadi pembesar dan terbesar di dalam kerajaan Allah,
masuk pun mereka tidak akan bisa dengan sifat dan sikap seperti itu. Karena itu bertobat di sini berarti meninggalkan sifat egoisme, kesombongan dan ambisi akan kebesaran, kekuasaan dan jabatan. Lalu menjadi seperti anak kecil. Apa artinya menjadi seperti anak kecil? Ayat 4 mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi menjadi seperti anak kecil di sini ialah menjadi murid, menjadi orang percaya yang memiliki kerendahan hati. Para pembesar di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang rendah hati, bukan tinggi hati. Orang-orang yang melayani, bukan dilayani. Jadi, siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Yaitu semua orang yang merendahkan diri atau yang rendah hati. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah? Kerajaan surga disebutkan 2 kali dalam teks yang kita baca ini. Satu di ayat 3 dan satu lagi di ayat 4. Nah, sederhananya, kerajaan Allah di sini berarti lingkup pemerintahan Allah. Lingkup pemerintahan Allah atas orang-orang yang diselamatkan. Lingkup pemerintahan Allah atas orang-orang yang ditebus. Kekuasaan dan pemerintahan Allah atas umat tebusannya. Nah, ini identik dengan menjadi orang yang beriman. Orang beriman adalah orang yang merajakan Yesus dalam hidupnya. Orang beriman adalah orang-orang yang hidup di bawah otoritas Kristus dan firman-Nya. Dan jika kita ingin memiliki keselamatan untuk masuk dan menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, maka bertobatlah dari kesombongan, egoisme, dan nafsu akan kekuasaan, nafsu untuk menjadi pembesar. Tinggalkan itu. Dan jadilah orang-orang yang rendah hati seperti anak kecil. Di satu sisi kita dipanggil untuk meninggalkan kesombongan, di sisi lain kita dipanggil untuk mengenakan kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui teks yang kita baca ini atau melalui jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-muridnya tadi, Yesus mengajarkan agar murid-muridnya, agar kita orang-orang percaya untuk saling memperlakukan satu sama lain seperti anak-anak itu saling memperlakukan satu sama lain. Nah, itu kita lihat pada ayat 5 yang berkata, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana murid-murid orang-orang percaya dalam gereja berhubungan timbal balik satu dengan lainnya. Dengan belajar dari cara anak-anak berhubungan timbal balik satu dengan lainnya. Bagaimana itu? Yaitu adanya keterbukaan yang saling menerima tanpa ada kepentingan. Lihatlah anak-anak kecil, saudara-saudara. Mereka bermain bersama tanpa dibatasi oleh primordialisme. Primordialisme agama, primordialisme suku, ras, budaya, dan kepentingan. Primordialisme itu artinya sentimen kelompok. Tidak dibatasi dengan sentimen kelompok. Baik kelompok agama, suku, ras, budaya, politik, partai, dan berbagai kepentingan, kelompok kepentingan lainnya. Lihatlah anak-anak itu, bahkan mungkin orang tua mereka sedang ada masalah, sedang saling marahan, mungkin sudah 1 tahun tidak saling bicara. Tetapi anak-anak ini, mereka bermain dengan bebas, penuh rasa pertemanan. Padahal orang tua mereka lagi musuhan. Saudara-saudara, menjelang pilkada ini, misalnya, orang tua mereka berbeda partai, berbeda figur, dan karena itu berjuang untuk memenangkan figur calon masing-masing. Sehingga saling berkompetisi dan masuk dalam suasana yang panas, dan saling serang secara verbal.
Tapi anak-anak mereka mandi di kuala sama-sama dengan riang gembira, saudara-saudara. Itulah sikap keterbukaan hati tanpa ada kepentingan dan sekat-sekat primordialisme. Setiap warga gereja harus berhubungan timbal balik dengan hati terbuka, tanpa ada kepentingan pribadi dan tanpa ada sekat-sekat primordial seperti itu. Dan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara-saudara, anak di sini adalah simbol dari orang percaya, anak Tuhan. Jadi, setiap orang percaya yang membuka hati untuk menerima dan berinteraksi dalam ketulusan dengan orang percaya lainnya, itu berarti ia menerima orang percaya lainnya dalam nama Yesus. Dan itu berarti ia juga menyambut Yesus. Ingat, ketika kita menyambut, ketika kita merangkul dengan kebaikan dan cinta kasih, orang lainnya yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang lain yang menyandang nama Kristus, Yesus berkata, kita menyambut dia. Kita menyambut Yesus juga. Berarti sebaliknya, barang siapa menolak, memperlakukan hal yang buruk, membenci orang lainnya yang percaya Yesus, ia juga menolak, memperlakukan hal yang buruk, dan membenci Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara, kalau kita mengasihi orang-orang lain yang percaya Yesus, itu berarti kita mengasihi Yesus. Dan kita akan mengalami juga kasih Yesus. Namun jika kita membenci orang-orang lain yang percaya Yesus, itu berarti kita juga membenci Yesus. Dan Yesus akan merasa dibenci oleh kita. Dan kita pun dalam tingkatan tertentu akan kehilangan kasih sayang dari Dia. Kalau kita menjadikan orang-orang lain yang percaya Yesus sebagai sahabat kita, bagian dari hidup kita, itu berarti kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, bagian dari hidup kita. Tapi kalau kita memusuhi orang-orang lain yang percaya Yesus, berseteru dengan mereka, bakalai deng dorang, itu juga berarti kita menjadikan Tuhan Yesus musuh dan seteru kita, dan bakalai dengan Tuhan Yesus. Jadi, cara kita memperlakukan satu sama lain sebagai orang percaya adalah cara kita memperlakukan Kristus. Sambutlah dan perlakukanlah orang-orang percaya lainnya, sesama warga gereja, sesama orang Kristen, dengan cinta kasih dan kebaikan. Maka kita pun berarti menyambut dan memperlakukan Kristus dengan cinta kasih dan kebaikan. Sehingga kasih dan kebaikan Kristus pun akan senantiasa limpah atas hidup kita. Sekarang yang ketiga. Yesus mengajarkan kita untuk saling melindungi seperti anak-anak. Itu kita lihat di ayat 6 yang berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini adalah implikasi dari prinsip yang kedua tadi. Jadi bagaimana perlakuan kita kepada sesama pengikut Kristus lainnya? Demikianlah perlakuan kita kepada Kristus. Maka betapa kejinya kita jika kita menyesatkan sesama pengikut Kristus. Sehingga Tuhan Yesus katakan adalah lebih baik bagi dia untuk mati dengan keji. Saudara-saudara, bukankah ini sebuah peringatan yang sangat serius? Ternyata adalah kejahatan yang sangat besar di mata Tuhan. Jika kita menyesatkan orang percaya lainnya, jika kita membuat orang percaya lainnya tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Jika kita membawa orang percaya lainnya ke dalam dosa, betapa jahatnya kita di mata Tuhan.
Ingat, itu kejahatan yang besar di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Lebih baik baginya untuk mati dengan keji. Saudara, bagaimana kita bisa membuat orang percaya lainnya tersesat, tersandung dan jatuh ke dalam dosa? Yaitu melalui ajakan kita, pengaruh yang kita berikan, ataupun siasat licik kita yang bisa membuat orang-orang percaya lainnya melakukan hal-hal yang berdosa, tersandung dan jatuh pada ajaran sesat, pada dosa-dosa moral, persinahan, perselingkuhan, perjudian, kemabukan, narkoba, penipuan, dan lain sebagainya. Juga bisa dengan cara yang tidak langsung, misalnya kita menunjukkan contoh-contoh buruk kehidupan dalam dosa, lalu orang lain yang melihat kehidupan kita dalam dosa itu mengikutinya, mencontohinya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tergelincir atau tersandung, tersesat, jatuh di dalam dosa. Maka yang Tuhan kehendaki ialah agar orang percaya saling menjaga, saling melindungi satu dengan yang lainnya, agar tidak jatuh ke dalam dosa dan bukan sebaliknya. Saudara-saudara, ternyata bukan hanya orang percaya yang menyesatkan orang percaya lainnya yang dimurkai oleh Tuhan, tetapi juga dunia, dalam hal ini orang-orang yang tidak percaya, ketika menyesatkan dan membuat orang percaya jatuh ke dalam dosa, juga dimurkai oleh Tuhan. Perhatikan ayat 7 yang berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara-saudara, jika seorang pengikut Kristus membuat pengikut Kristus lainnya tersesat dan jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan memperingatkan bahwa lebih baik dia mati daripada membuat pengikut Kristus lainnya tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Dan jika saudara bukan seorang pengikut Kristus, celakalah saudara jika saudara menyebabkan seorang pengikut Kristus tersesat dan jatuh ke dalam dosa. Sungguh ini merupakan peringatan yang serius dan keras. Jika peringatan keras ini disuarakan dengan tegas dan jelas, itu artinya apa? Artinya bahwa kita semua sebagai pengikut Kristus harus mengejar kekudusan dan kebenaran dalam kehidupan kita sendiri, agar kita tidak menyesatkan orang lain dan membuat orang lain jatuh ke dalam dosa melalui kehidupan kita. Tetapi justru kita boleh saling menjaga dan melindungi agar sama-sama kita tidak saling menjadi batu sandungan yang membuat orang lain jatuh ke dalam dosa apabila kita bertumbuh di dalam kekudusan dan kebenaran. Yang keempat, mari kita lihat ayat 8 dan 9 yang berkata, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Apa artinya itu? Kita jangan memahami itu secara harafiah. Itu adalah bahasa metafora. Artinya, jangan pernah merasa nyaman dengan dosa jika jatuh ke dalam dosa. Selekas mungkin tinggalkan itu dan kembali kepada Tuhan untuk memohon ampun dan tidak melakukannya lagi. Artinya, jangan berkompromi dengan dosa. Jangan lama-lama tinggal dalam dosa. Segera ambil tindakan drastis
untuk kembali pada Tuhan dan hidup dalam kebenaran, agar jangan kehidupan kita dalam dosa membuat orang lain juga jatuh ke dalam dosa. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Setiap orang percaya dipanggil untuk saling menghargai satu sama lain. Itu kita lihat di ayat 10. Ayat 10 berkata begini, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara-saudara, kita tidak boleh menganggap rendah atau merendahkan atau menganggap hina atau menghina orang percaya lainnya. Dalam kerajaan Allah tidak ada kelas sosial. Tidak ada kelas atas, tidak ada kelas menengah, tidak ada kelas bawah. Semua sama di mata Tuhan. Dalam kerajaan Allah, laki-laki tidak lebih tinggi dari perempuan, demikian sebaliknya. Semua sama di mata Tuhan. Dalam kerajaan Allah tidak ada kaya dan miskin. Semua sama di mata Tuhan. Dalam kerajaan Allah tidak dibedakan orang yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Semua sama di mata Tuhan. Semua orang percaya yang meskipun berbeda-beda adalah sama di mata Tuhan. Karena itu setiap orang percaya tidak boleh merendahkan, menghina, melecehkan orang percaya lainnya. Saudara-saudara, ini juga adalah hal yang serius. Mengapa? Tuhan Yesus katakan, karena ada malaikat mereka. Apa maksudnya ada malaikat mereka? Itulah malaikat-malaikat Allah di sorga yang ditugaskan untuk memelihara orang-orang percaya ini. Nah, ini dikonfirmasi dalam Ibrani 1 ayat 13 dan 14 yang bila kita baca di sana, maka akan terlihat bahwa malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi ada malaikat-malaikat yang diutus sebagai roh pelayan untuk melayani orang-orang kudus. Setiap orang percaya itu ada malaikat pendampingnya. Selanjutnya dikatakan, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi di sini kita membayangkan bahwa ada malaikat-malaikat di sorga yang ditugasi Allah untuk mengurus orang-orang percaya, dan mereka selalu memperhatikan wajah Bapa di sorga. Sehingga ketika Bapa di sorga menunjukkan kepedulian terhadap anak-anaknya yang sedang direndahkan, dilecehkan, atau diperlakukan dengan buruk, para malaikat pendamping itu dapat diberangkatkan dari surga oleh Allah Bapa untuk membantu anak-anaknya menolong orang-orang percaya yang direndahkan itu. Artinya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya mendapat perhatian penuh, mendapat kepedulian penuh dari Bapa di surga. Dan itu menjadi perhatian para malaikat sucinya. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Jika Tuhan begitu peduli terhadap setiap anak-anaknya, yaitu setiap orang percaya, maka sebaiknya kita tidak memperlakukan orang percaya lainnya dengan hina atau merendahkan dan meremehkan mereka. Atau kita akan mengaktifkan kepedulian di wajah Tuhan yang akan mengutus malaikat-malaikatnya yang melayani dan merawat orang-orang percaya yang kita rendahkan dan hina. Dan bahkan kemudian mendisiplinkan kita yang merendahkan dan menghina orang percaya lainnya dengan cara yang tidak terlihat. Saudara-saudara, baik. Sekarang saya tiba pada kesimpulan. Bagaimana seharusnya orang-orang percaya dalam gereja itu berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lainnya.
Yang pertama, tinggalkan kesombongan dan hawa nafsu akan kekuasaan serta materi. Dan jadilah orang-orang percaya yang rendah hati. Karena pembesar-pembesar dalam kerajaan sorga ialah mereka yang rendah hati dan melayani, bukan yang sombong dan yang ingin dilayani. Yang kedua, perlakukanlah orang percaya lainnya dengan kasih. Karena kalau kita memperlakukan orang percaya lainnya dengan kasih, berarti kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Sebaliknya, kalau kita menolak, membenci, dan memusuhi orang percaya lainnya, berarti juga kita menolak, membenci, dan memusuhi Yesus. Yang ketiga, jangan menjadi sandungan dan membuat orang percaya lainnya jatuh ke dalam dosa. Sebaliknya, jadilah orang-orang percaya yang saling menjaga dan melindungi, agar tidak ada yang jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, setiap orang percaya patut untuk mengupayakan diri masing-masing bertumbuh dalam kekudusan dan kebenaran. Yang keempat, jika jatuh ke dalam dosa, segera ambil tindakan yang radikal, yaitu bertobat, tinggalkan dengan segera dosa itu, kembali kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran, supaya kehidupan kita yang berdosa tidak menjadi sandungan bagi orang percaya lainnya yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Yang kelima, hendaklah kita saling menghargai satu dengan lainnya. Jangan merendahkan, menghina, melecehkan orang percaya lainnya, karena ada malaikat di sorga yang akan diutus Bapa untuk memelihara orang-orang yang direndahkan dan mendisiplinkan orang yang merendahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkan kehidupan sebagai warga kerajaan Allah di dunia ini, dalam hal bagaimana seharusnya kami berhubungan satu dengan yang lainnya, sesuai yang Tuhan sendiri inginkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara segmen kali ini, dan sampai kita berjumpa lagi pada segmen berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.